sini kami akan melakukan percobaan penyerangan terhadap brute force, di mana di sini terdapat login form yang akan menerima input username dan password. Jika dilihat dari source code-nya, di sini tidak ada sekilas tidak ada bug apapun, apapun itu. Pada contohnya skill injection di sini karena dari username dan password itu di escape string, maka kita tidak bisa melakukan skill injection pada user ini. Selanjutnya merujuk pada judul dari platform yaitu brute force, maka dalam kasus ini kita akan disuruh untuk melakukan brute forcing terhadap account. Pada kasus ini kami akan melakukan brute forcing terhadap username admin, yaitu kita sendiri. Misalnya di sini kami melakukan password salah, maka akan muncul username and or password incorrect. Nah, hal ini dapat kita jadikan sebagai constraint untuk melakukan brute force. Langsung saja kami menggunakan tools bernama Hydra di sini, dengan di sini adalah loginnya as admin, yaitu username kita admin. Lalu di sini adalah word list. Kami menggunakan word list yang sangat populer, yaitu word list rock.txt yang terdiri 6 juta password word list. Lalu di sini ada host kita, target yaitu localhost, dan port yang berjalan pada aplikasi ini yaitu 4280. Selanjutnya di sini ini adalah path kita yang akan melakukan brute force, yaitu di vulnerable brute dan index php dengan username admin, dan passwordnya adalah password yang kita brute force, yaitu dari word list ini. Lalu kita masukkan constraint username and or password incorrect di sini karena untuk mengacu pada ketika password yang ditemukan adalah salah. Selanjutnya adalah PHP SSID, ini adalah session kita yang bisa dapat pada cookie di sini. Dan security medium adalah level dari DVI. Baik, langsung kita lakukan saja penyerangan. Maka di sini akan muncul verbose, yaitu informasi bahwa kita melakukan attempt login admin dengan password 12345 dan seterusnya. Kita tunggu saja sampai password ketemu. Baik, nah lihat di sini bahwa attack finish for localhost. Di sini terhadap loginnya admin dengan password adalah password. Baik, selanjutnya dilakukan pengecekan di sini admin dengan password login. Tunggu agak lama mungkin. Dan dinamakan welcome to the password protected area admin. Jika dilihat pada source code-nya, ini merupakan kondisi ketika kita login successful. Dengan hal ini kita berhasil melakukan penyerangan terhadap password admin. Begitu kita dapat melakukan brute forcing pada password admin ini. Selanjutnya kita akan melakukan comment injection. Sebelumnya kita akan melihat source code PHP-nya. Terlihat bahwa ketika kita memasukkan perintah inputan pada kolom, akan dilakukan ping sebanyak 4 kali. Namun di sini terdapat substitution untuk mengganti inputan tanda dan titik koma menjadi string kosong, sehingga tidak dieksekusi. Sebagai contoh, di sini kita akan melakukan input IP 8.8 dan terlihat bahwa dilakukan ping sebanyak 4 kali terhadap IP yang kita masukkan. Nah, ketika kita mencoba memasukkan input sebagai berikut, dia juga dieksekusi karena terdapat celah keamanan pada saat substitusi tidak dilakukan handle tersebut. Selanjutnya kami akan melakukan percobaan penyerangan terhadap CSRF atau Cross Site Request Forgery, CRF. Di sini ada
field new password dan confirm new password ini adalah melakukan pergantian password dari user. Di sini jika dilihat, maka dia akan mengubah password dari current user. Pada kasus ini current user adalah admin. Oke. Di sini pengubahan password dilakukan dengan password misal test change dengan dengan parameter get dengan password test ini dan password change ini kita dapat lakukan CSRF, yaitu pada pengecekan ini hanya dilakukan pada referrer referrer ini harus sama dengan server name. Jika kita tracing pada request ini, misal kita insert on, misal kita lakukan password dan change, maka di sini referrer ada pada sini request headernya. Untuk melakukan percobaan di sini melakukan password change. Jika kita mengubah referrer ini, misal testing send, maka get request is not look correct, yang mana titik point injection kita adalah di referrer ini. Sebagaimana yang kita tahu bahwa referrer ini digunakan untuk melakukan filter bahwa request ini hanya berasal dari sumber terpercaya saja, yaitu dalam kasus ini adalah dari server itu sendiri. Oke, untuk melakukan penyerangan ini terhadap user lain ya, khususnya kami menggunakan salah satu bug pada DVUA, yaitu pada XSS storage di sini. Nah, lalu kita menggunakan tag image. Bentar, kita crafting dulu pada CSR lagi, misal password tag. Nah, di sini. Nah, ini copy saja, lalu masuk ke XSS storage. Di sini karena yang dijelaskan pada teman saya bahwa terhadap bug pada name di sini XSS yang akan di store pada DB database. Oke. Untuk detailnya akan dijelaskan pada file teman saya di sini. Langsung saja menggunakan touch image src seperti ini dengan message bebas ini, guys. Nah, sini akan muncul, jika dilihat pada request network di sini, kita Ctrl R, maka nah di sini akan melakukan request terhadap endpoint ini, yang mana setiap user yang mengunjungi ini maka passwordnya akan otomatis terganti menjadi X. Di sini kita lihat bahwa referrer adalah referrer yang valid, yaitu pada server ini, maka dia akan menampilkan respon yang valid juga seperti itu. Oke, semisal untuk tes credential di sini kan admin ya, tadi passwordnya adalah password. Jika kita coba password, maka password for admin. Tapi jika kita menggunakan password X, maka akan menjadi valid. Kita coba pada user yang lain. Kita login dulu, username Gordon B kalau nggak salah, dengan passwordnya abc123, login. Oke, kita tinggal masuk ke access storage. Nah, di sini dia akan melakukan request pada image ini kan. Nah, jika kita logout lalu login lagi dengan Gordon B dengan password abc123, maka tidak akan bisa login login valid, karena otomatis ketika suatu user mengunjungi page storage access tadi, passwordnya akan langsung otomatis terganti menjadi X karena dari valid kita tadi meta X login, maka berhasil. Dan ini penyerangan CSRF di sini dengan melakukan bypass pada referrer dengan server ini dapat dibypass dengan tag image src pada HTML dengan memanfaatkan bug XSS storage ini.
Dengan ini bahwa serangan kita dapat disimpulkan berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan file inclusion. Terlihat bahwa terdapat list-list PHP yang akan mengarah kepada parameter page. Dan ketika kita melihat di source code terhadap penghapusan inputan http:// https:// dan juga titik-titik slash dan juga titik-titik backslash. Namun hal ini dapat dibypass dengan mengetikkan http:// jadi http://nya dilakukan 2 kali sehingga hal tersebut tidak diubah menjadi string kosong. Dan kalau kita sehingga kita dapat mengakses file directory lain yang bukan tempat penyimpanan file yang seharusnya dieksekusi oleh web. Selanjutnya kami akan melakukan penyerangan terhadap vulnerability file upload. Di sini terdapat form upload file. Jika dianalisis pada bagian source code-nya, di sini terdapat pengecekan untuk file yang kita upload, yaitu file yang harus kita upload adalah merupakan file image, yaitu file JPEG atau file PNG dengan size-nya kurang dari 100.000 byte. Di sini jika berhasil maka file kita di-upload dan akan dipindahkan pada target path di sini, yaitu di hackable uploads. Jika tidak berhasil maka file kita tidak akan diupload, karena semisal kita mengupload file zip pada platform ini maka tidak akan bisa diproses karena file tersebut bukan image. Namun jika dilihat pada source code di sini, pengecekan image hanya dilakukan pada content type yang source-nya adalah dari request upload dari user. Jika dilihat sebagai contoh di sini, kami menggunakan Dropsuite dengan mengupload PNG biasa dan upload. Di sini akan muncul content type yaitu image PNG. Jika kita forward maka file akan berhasil terupload. Lalu jika kita bukan mengupload file yang bukan merupakan image, kita upload di sini. Di sini akan terbaca bahwa ini adalah application X PHP dan merupakan bukan image. Jika kita forward, maka your image was not uploaded. Jadi file kita ditolak untuk diupload karena hanya menerima JPEG atau PNG image. Tapi karena pengajakan hanya dilakukan pada content type seperti ini, seperti ini. Nah, content type ini, maka dengan kita mengganti maka dengan kita mengganti konten dari file yang kita upload menjadi salah satu dari ini, image PNG atau image PNG, maka pengecekan di sini akan lolos. Sebagai contoh di sini kami membuat sebuah web shell hex PHP ini, yang dimana file ini akan melakukan eksekusi sistem dengan parameter get cmd di sini. Ini adalah simple web shell yang kami buat. Oke. Untuk melakukan penyerangan, kita tinggal upload saja file hex PHP ini dan kita restrict-nya on dulu, terus upload. Nah, maka content type di sini tinggal kita ubah menjadi image PNG atau image JPEG. Jika kita forward, maka web shell kita akan berhasil diupload. Jadi kita tinggal
melakukan akses saja terhadap file kita di sini, hackable upload hex php di sini, maka file kita berhasil diupload di sini karena error karena sistem kita di sini menggunakan parameter getCMD ini, contoh ID. Nah, kemudian kita berhasil dieksekusi. Nah, oke. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa penyerangan pada file upload ini berhasil dilakukan karena kita berhasil mengupload file selain image yang mengakibatkan kita dapat mendapatkan web shell yang bisa mengeksekusi suatu perintah. Selanjutnya kami akan mencoba melakukan penyerangan terhadap SQL injection. Di sini jika dilihat source code-nya terdapat input ID. Input ID ini akan diproses pada query seperti ini. Select first name, last name from user ID sampai ID. Namun karena ID ini tipenya integer dan walaupun di sini di escape string, kita dapat saja melakukan inject query di setelah ID ini. Jadi semisal kita menambahkan user ID 1 lalu menambahkan query di belakang satu itu, maka itu akan menjadi query yang valid dan dapat dieksekusi oleh MySQL. Dengan itu kami akan mendapatkan SQL injection. Di sini kami menggunakan group suite untuk melakukan penyerangan. Submit. Nah, ini request dari kita akan muncul. Untuk mempermudah, di sini kita send to repeater dulu. Nah, di sini kita send, maka di sini akan muncul first name admin.admin. Karena kita sudah tahu source code-nya, di sini bahwa terhadap first name dan last name yang akan di-fetch dari database, maka order by itu akan di poin layoutnya ada di first name dan surname di sini. Jadi misal kita tambahkan di sini -1, itu kan tidak ada username dengan ID true, maka tidak tampil datanya. Lalu jika kita menambahkan union select 1 2, maka muncul di sini first name 1, username 2. Ini didapat dari query kita di sini. Jadi untuk melakukan layer terhadap nama database pada MySQL terdapat fungsi database seperti ini yang akan berdasarkan nama database. Nah, di sini dapat dilihat bahwa database yang digunakan pada website adalah database DVA. Selanjutnya kami melakukan dumping terhadap tabel-tabel yang ada pada database ini. Mudah saja dengan kita menambahkan table name from information schema tables. Information schema ini adalah suatu database dari MySQL secara default yang akan menyimpan semua database yang disimpan pada server gitu. Di sini where, dan di dalamnya ada field tabel namanya tabel schema yang akan menyimpan nama database-nya. Ini kita isi database seperti ini. Jadi query kita akan menampilkan tabel name dari database DVOA. Kita send, maka akan muncul di first name ini adalah ada user dan guestbook. Selanjutnya pada information schema juga terdapat kolom seperti ini, kolom yang akan menyimpan semua informasi kolom name. Di sini kami menampilkan kolom name dari informasi kolom dengan tabel name, tabel skema adalah database DVWA. Jika kita send,
maka di sini akan muncul tabel user milik user ID, first name, last name, user, password, avatar, pas login, dan file login. Lalu pada guestbook sini ada tabel comment ID, comment, dan name. Selanjutnya kami mencoba untuk melakukan dumping terhadap kolom tabel user pada kolom yang mungkin krusial, yaitu kolom user dan password. Baik, di sini tinggal ubah saja query-nya, unit select user password from users seperti ini. Jika kita send, maka akan muncul user dan password lainnya, dan password dalam bentuk hash yang mungkin saja hash MD5 ini dapat kita crack pada tools-tools online seperti crackstation.net dan lain-lain. Dalam hal ini kita telah berhasil melakukan dumping terhadap tabel user, kolom user password, tapi pada tabel user. Selanjutnya kita akan melakukan dumping pada tabel guestbook. Guestbook di sini ada comment ID, comment, dan name. Mungkin kita akan melakukan dumping pada name dan comment aja pada guestbook. Jadi tinggal kita ubah name comment from guestbook seperti ini. Maka akan muncul di sini sepertinya tabel guestbook di sini tidak ada isinya. Jadi maka tidak akan tampil data apapun di sini. Namun dengan simulasi yang kami percobaan yang kami lakukan tadi, dapat disebut bahwa SQL injection pada platform DVOA ini berhasil kita lakukan. Dengan kita berhasil melakukan dumping keseluruhan isi dari database DVOA. Selanjutnya kami akan melakukan penyerangan terhadap blind SQL injection. Berbeda dari SQL injection sebelumnya, di sini hanya menampilkan user ID exists in the database atau tidak ada dalam database saja. Jadi tidak ada output data yang diambil dari database. Namun dari ini, karena terhadap celah SQL injection sama seperti sebelumnya, kita dapat melakukan suatu metode, yaitu blind SQL injection. Blind ini memanfaatkan time sleep seperti jika kita berhasil melakukan brute forcing pada suatu data, maka kita akan melakukan query sleep misal 5 detik. Jika tebakan kita salah, maka kita tidak akan melakukan sleep. Jadi hal ini dapat kita lakukan untuk melakukan leak atau membocorkan data pada database. Untuk membantu penyerangan kami menggunakan tools SQL Map di sini yang sudah kami install pada mesin kami. SQL Map sini. Lalu untuk tata caranya, kita dapat mendapatkan contoh request di sini. Nah, ini tinggal copy saja, lalu simpan pada suatu file. Dalam kasus ini kami menyimpan pada request blind.txt, lalu melakukan otomasi dengan command SQL main request blind seperti ini. Di sini ada full session ini karena terdapat cache yang masih tersimpan pada attack sebelumnya. Jadi untuk video ini supaya terlihat jelas saja output dari serangan ini. Oke, langsung kita lakukan serangan saja. Maka SQL akan melakukan serangan. Di sini ada ini bahwa dari serangan yang dilakukan pada SQL Map, dia dapat mendeteksi bahwa DBMS-nya adalah MySQL. Karena sudah benar, maka kita skip saja test payload yang lain, pengecekan database yang lain. Ini levelnya
Ya, boleh level 1, boleh langsung enter saja. Akan melakukan testing, tunggu saja, mungkin saja, bisa saja lama. Oke, di sini target URL apa to collapse inquiry, ya benar. Ini langsung nggak usah retry, langsung enter aja. Ini miniature biarin saja, biar di handle sama SQL Map sendiri. Nah, lalu di sini SQL Map berhasil mendapatkan base payloadnya. Jadi di sini ID ini adalah Sorby injectable, maka dapat payloadnya seperti ini, payload base-nya, time based blind di sini. Lalu di sini nah, ini akan muncul satu persatu karena kita melakukan brute forcing satu karakter, maka dia akan membutuhkan waktu yang lumayan. Nah, dia melakukan dumping terhadap tabel users dengan ini kolom-kolomnya. Oke. Ini ada optional ini ya, bantuan dari SQL Map. Kita nggak usah dihiraukan saja. Terus di sini karena passwordnya adalah masih bentuknya hash dari SQL Map menawarkan dictionary based attack, jadi untuk melakukan cracking pada hash ini kita coba saja Y. Oke, kita pakai default saja. Oke, no. Oke, nah SQL Map berhasil melakukan cracking terhadap password. Nah, di sini SQL Map dapat melakukan dumping dan melakukan cracking terhadap password ya dari user ini, dimana admin adalah milik password user Gordon BABC dan seterusnya. Lalu di sini SQL Map juga melakukan dumping terhadap tabel guestbook di sini karena tidak ada datanya, maka ya null entries di sini. Oke, jadi dengan hasil ini kita dapat simpulkan bahwa serangan blind SQL injection berhasil dilakukan pada platform DVWA. Selanjutnya, saya akan melakukan XSS reflect. Terlihat di sini terdapat form inputan. Jika kita memasukkan sebuah inputan, dia akan mengeluarkan sebuah string hello, dan ini string yang didapatkan dari inputan. Nah, kita dapat melakukan sedikit black box testing dengan menginputkan HTML sebagai berikut. Terlihat bahwa inputan kita akan dirender sebagai tag HTML, yaitu header1. Nah, di sini dapat disimpulkan terdapat celah XSS. Kita lakukan sedikit analisis terhadap source code. Terlihat bahwa script di sini akan diubah menjadi string kosong. Tapi kita dapat membypassnya dengan menggunakan string ini, dan dikarenakan tag HTML ini bersifat case sensitive, sehingga payload-nya akan memberikan alert message 137 pada page, sehingga XSS reflected berhasil dilakukan. Selanjutnya, kita akan melakukan XSS store. Terdapat dua form di sini, yaitu name dan form message. Kita analisis sedikit source code PHP-nya. Jika dilihat pada source code, terdapat sanitized HTML pada input message yang menggunakan fungsi HTML
special charge. Jadi masih terdapat celah seperti SSS sebelumnya pada input name. Namun terdapat maksimal length pada name yang pengecekannya terdapat pada front end. Jika kita lihat di sini, terdapat maksimal length yang dapat diterima itu adalah 10. Dan kalau kita menghapus maksimal length sama dengan 10 ini, ROM akan dapat menginputkan name yang lebih dari 10 karakter, namun tetap harus di bawah size pada kolom database. Selanjutnya, kita akan menggunakan script yang sama pada penetration testing SSS reflected, yaitu ini. Dan efeknya akan setiap user yang mengunjukkan page ini, maka payload yang kita masukkan akan tereksekusi. Seperti terlihat pada rekaman layar sekarang. Dan SSS stored berhasil dieksekusi. Terima kasih.